wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kajian akademis kami mengenai salah satu ancaman paling krusial di era digital saat ini. Judul makalah kami adalah Analisis Komprehensif Ancaman Siber dan Tanggung Jawab Etika pada Penggunaan Wi-Fi Publik Gratis Terhadap Keamanan Data Pribadi dan Aktivitas Finansial Digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Sabrina Ahmadi. Memasuki pembahasan utama yaitu latar belakang. Transformasi digital mendorong proliferasi titik akses Wi-Fi publik gratis di berbagai fasilitas umum. Dan seperti yang kita semua tahu bahwa internet kini telah menjadi kebutuhan primer. Dimanapun kita berada, seperti di kafe, bandara, hingga rumah sakit, akses Wi-Fi gratis selalu menjadi fasilitas yang paling dicari. Namun, kemudahan ini ibarat pedang bermata dua. Ketersediaan akses yang memfasilitasi mobilitas pengguna bisa saja menciptakan kerentanan eksploitasi data. Data terbaru dari FBI IC3 tahun 2024 menunjukkan angka yang sangat mengkhawatirkan. Kerugian akibat kejahatan siber global melonjak hingga 16,6 miliar USD atau naik 33% hanya dalam 1 tahun. Salah satu kontributor utamanya adalah eksploitasi pada jaringan nirkabel publik yang seringkali minim enkripsi. Dan ancaman intersepsi ini diam-diam menargetkan aktivitas sensitif seperti transaksi mobile banking di ruang publik. Disinilah serangan man in the middle atau MITM berperan. Secara teknis, pelaku menyusup di antara komunikasi pengguna dan akses point untuk mencuri data sensitif seperti kredensial perbankan secara senyap. Literatur terbaru seperti kajian dari Chattanooga Law dan Wilde bahkan menyebutkan bahwa protokol keamanan modern seperti WPA3 pun kini mulai rentan terhadap teknik multi-channel MITM. Masalah ini bukan sekedar urusan teknis, tapi juga menyentuh aspek hukum melalui UU Perlindungan Data Pribadi, serta tanggung jawab etika profesi bagi kita, para calon praktisi IT dalam menyediakan infrastruktur yang aman. Dan berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada 5 rumusan masalah, yaitu bagaimana mekanisme teknis serangan man in the middle atau MITM beserta varian tekniknya pada jaringan nirkabel. Kemudian, apa saja risiko dan dampak destruktif dari intersepsi jaringan terhadap keamanan data pribadi pengguna? Kemudian, bagaimana arsitektur regulasi hukum nasional dan internasional merespon ancaman cybercrime ini? Kemudian, apa implikasi etika profesi bagi penyedia layanan atau provider fasilitas Wi-Fi publik? Dan yang terakhir, strategi mitigasi apa yang paling efektif bagi pengguna dan penyedia layanan jaringan? Dan untuk tujuan dari makalah ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme operasional MITM attacks pada infrastruktur ruang publik, menganalisis dampak turunan serangan terhadap transaksi perbankan digital dan privasi pengguna, mengkaji kerangka regulasi perlindungan data dan hukum cyber yang berlaku saat ini, mendedukasi standar kewajiban etika profesi bagi entitas penyedia infrastruktur jaringan nirkabel, dan merumuskan rekomendasi mitigasi berbasis bukti atau evidence-based yang taktis dan strategis. Dan sebagai penutup dari bab 1, penelitian ini diharapkan membawa manfaat besar secara teoritis dan secara praktis. Adapun untuk manfaat teoritisnya sendiri adalah untuk memperkaya literatur akademis keamanan cyber khususnya intersepsi Wireless Local Area Network atau WLAN dan mengembangkan kerangka analitis etika profesi dalam pengelolaan teknologi publik. Dan untuk manfaat praktisnya sendiri untuk pengguna yaitu peningkatan literasi dan security awareness terhadap risiko hotspot publik, dan untuk penyedia layanan, panduan pemenuhan standar operating procedure atau SOP keamanan jaringan, dan yang terakhir untuk regulator atau pemerintah adalah landasan empiris untuk penguatan kebijakan perlindungan data. Demikian pemaparan pendahuluan untuk makalah ini, dan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan dan kajian teori yang lebih mendalam di bab selanjutnya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Atia Eka Zafirah. Di sini saya akan menjelaskan terkait tinjauan pustaka. Di slide ini kita bisa melihat ilustrasi normal komunikasi digital dari pengguna ke server. Namun, dalam dunia cybercrime, terdapat metode berbahaya bernama man in the middle atau MITM. Di sini peretas menyusup seperti hantu di tengah komunikasi kita, yaitu antara pengguna A dengan server B. Mereka mencegat, merekam, bahkan memodifikasi data rahasia kita secara diam-diam. Intinya, ini merupakan salah satu aktivitas merusak yang mengeksploitasi jaringan global kita. Eh,
Di slide ini, itu menyoroti bagaimana ancaman ini terus berevolusi. Pertama, target utamanya merupakan fasilitas publik seperti hotspot, kafe, atau bandara. Kedua, serangannya sangat tidak kasat mata. Ketika kita sedang browsing, itu kita merasa normal-normal saja, padahal sebenarnya data kita sedang dicuri atau diakses oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian yang ketiga, metodenya itu metode mereka untuk mengakses data-data kita itu semakin canggih. Varian terbaru seperti multi-channel MITM bahkan mampu menembus protokol keamanan Wi-Fi modern sekelas WPA2 dan WPA3. Nah, bagaimana teknis mereka untuk mengakses data kita, itu di sini terdapat dua teknis manipulasi data. Yang pertama ada ARP spoofing, yang di mana peretas memanipulasi alamat jaringan sehingga arus data kita itu dibelokkan secara paksa masuk ke laptop mereka terlebih dahulu sebelum ke router. Kemudian teknis yang kedua itu ada SSL stripping, yang di mana ini merupakan salah satu teknis yang sangat licik, yang di mana peretas mencegat koneksi aman HTTPS dan memaksanya turun menjadi HTTP biasa tanpa enkripsi. Hasilnya, password dan data kita terlihat jelas sebagai teks yang jelas di layar mereka. Kemudian, selain memanipulasi, peretas juga bisa menyamar seperti salah satu teknik penyamarannya itu ada evil twin, yang di mana peretas membuat pemancar WiFi palsu dengan nama yang persis dengan WiFi yang ada di tempat tersebut. Karena fitur auto connect di HP kita, perangkat kita otomatis terjebak masuk ke jaringan mereka. Kemudian, teknik penyamaran yang kedua itu ada DNS spoofing dan session hijacking, yang di mana peretas meracuni alamat internet kita. Kita dialihkan ke web perbankan palsu atau yang biasa disebut phishing untuk mencuri password, atau mereka langsung mencuri cookie sesi kita untuk membajak akun kita tanpa perlu melakukan login. Kemudian, di slide selanjutnya ini merangkum dampak pada 3 pilar keamanan atau CIA triad. Pada WiFi publik, ketiganya itu rentan runtuh. Yang pertama, kerahasiaan itu hancur karena data kita itu rentan untuk disadap. Kemudian yang kedua itu integritas rusak karena peretas bisa memodifikasi arus data. Kemudian yang ketiga itu ketersediaan bisa lumpuh karena peretas bisa memodifikasi arus data. Nah, kemudian, eee, meskipun ancamannya nyata, itu kita masih mendapatkan perlindungan oleh hukum. Secara nasional kita punya UU ITE yang melarang penyadapan dan Undang-Undang PDP yang memaksa perlindungan data pribadi. Nah, secara internasional terdapat Budapest Convention dan standar GDPR di Eropa yang menjatuhkan denda hingga 20 juta euro untuk kebocoran data. Nah, hukum itu merupakan fondasi, namun kewaspadaan kita adalah garis pertahanan pertama saat menggunakan WiFi publik. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jaler Zuhdinail dari kelas TIF D kelompok 7 Etika Profesi. Di sini saya akan menjelaskan metodologi kajian literatur. Pada bagian metodologi kajian ini, penelitian kami menggunakan pendekatan sistematik literatur review dengan analisis deskriptif kualitatif. Artinya, kami tidak melakukan eksperimen langsung, tetapi mengkaji dan menganalisis berbagai literatur ilmiah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait topik yang dibahas. Tahap pertama adalah pencarian literatur utama, yaitu mengumpulkan jurnal dan sumber ilmiah dari database seperti Scopus dan Web of Science. Tahap kedua adalah penyaringan berdasarkan kriteria inklusi, di mana kami hanya memilih literatur yang relevan, terbaru, dan sudah pre-review. Tahap ketiga adalah sintetis naratif, yaitu menggabungkan dan menganalisis hasil dari berbagai sumber untuk menemukan pola dan kesimpulan yang lebih mendalam. Dalam proses ini, kami menggunakan protokol Prisma yang telah dimodifikasi agar proses seleksi literatur lebih sistematis dan transparan. Untuk sumber data, kami menggunakan sumber data primer yaitu jurnal internasional berreputasi dan dokumen hukum dengan fokus pada database Scopus dan Web of Science. Dari sisi komposisi, sekitar 85 referensi berasal dari literatur akademik sehingga kualitas data tetap terjaga. Terakhir, penelitian ini dibatasi pada rentang waktu 2021 sampai 2025 agar hasil kajian tetap relevan dengan perkembangan terbaru di bidang keamanan cyber. Perkenalkan, nama saya Bagas Zakaria, bisa dipanggil dengan Bagas. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama itu faktor eskalasi risiko ruang publik, di mana itu ada 4.
itu heterogenitas literasi digital berupa kesenjangan security awareness yang menciptakan fenomena the weakest link. Kemudian ada vakumnya regulasi SLA yang membuat service level ketiadaannya service level agreement yang membuat pengguna itu menanggung beban resikonya sendiri. Kemudian ada anonimitas ruang fisik, di mana kepadatan arus manusia itu memberikan celah atau kamuflase sempurna bagi perangkat cross penyerang. Kemudian ada tata kelola infrastruktur lemah, di mana penggunaan konfigurasi bawaan pabrik tanpa proses patch berskala. Kemudian ada skenario ancaman berupa eksploitasi kafe komersial yang menggunakan ARP poisoning. Yang pertama itu pemindaian. Penyerang itu menggunakan Pirate Luna Network Scanner yang memetakan topologi Wi-Fi cafe. Kemudian ada injeksi, dengan penyerang itu membanjiri jaringan dengan luapan ARP reply buatan yang telah dimanipulasi. Kemudian ada yang ketiga itu eksfiltrasi, di mana lalu lintas transaksi perbankan itu berhasil dicegat, direkam, dan dapat diekstrasi oleh penyerang itu ke dalam dark web. Kemudian ada skenario ancaman evil twin di bandar udara, di mana kondisi lingkungannya itu mobilitasnya manusia masif. Taktiknya itu penyerang memancarkan rogue access point dominant tier 1 atau palsu, tier 1 dari yang aslinya. Kemudian ada eksploitasinya itu memanfaatkan fitur auto connect OS dari device korban tanpa validasi kriptografis. Dampaknya itu proses penyadapan komunikasi ataupun kredensial secara real time atau langsung. Kemudian skenario ancaman DNS polstering pada jaringan hotel. Targetnya itu mengikut URL yang sah, tapi penyerang itu melakukan peracunan cache pada DNS router hotel, sehingga terjadi pengalihan tampilan server phishing identik. Mekanismenya itu injeksi manipulasi entry resolusi DNS. Target bernilai tinggi atau high value targets itu memasukkan kredensial korporat tingkat tinggi pada atas muka replika atau tier 1 atau palsu ya, yang dikendalikan penuh oleh pihak penyerang. Nama saya adalah Muhammad Zakir Effendi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Dan di sini adalah bagian dari skala dampak kejahatan cyber. Nah, untuk rentang skala dampak kejahatan cyber, di sini ada dua belah pihak yang dirugikan. Yang pertama adalah pihak individu, yaitu memicu identity theft, terus ada pencurian dana rekening langsung, terus ada kompromi pembajakan akun penuh atau akun takeover. Nah, terus di sini ada dari organisasi, kerugiannya adalah kehancuran reputasi merek, lalu ada sanksi regulasi hukum dan eskalasi biaya remediasi infrastruktur. Oke. Nah, terus di sini ada ya biaya per insiden kebocoran. Ada 4,88 juta US dollar rata-rata biaya per insiden kebocoran data. Datanya dapat dilihat dari sini. Lalu ada 13,7 miliar US dollar untuk total kerugian global akibat skema penipuan cyber. Datanya bisa dilihat di sini. Lalu selanjutnya adalah implikasi etika profesi penyedia layanan. Nah, sini kita lihat dari proposalnya aja. Nah, di sini implikasinya adalah dari sudut pandang adprof, teknologi setiap penyedia layanan WiFi publik memikul tanggung jawab moral dan profesional untuk menjamin keamanan infrastruktur yang mereka sediakan. Nah, penerapan teknologi pengelolaan sistem informasi harus diiringi dengan praktik riset dan inovasi yang bertanggung jawab. Artinya, kegagalan dalam menyediakan standar keamanan dasar merupakan sebuah bentuk kelalaian etika profesi. Profesional IT dituntut untuk tidak hanya memikirkan kemudahan aksesibilitas gratis bagi masyarakat, tapi juga wajib untuk memitigasi resiko agar ekosistem tersebut tidak membahayakan konsumen. Oke. Nah, untuk yang terakhir adalah strategi mitigasi untuk taktik pencegahan. Nah, di sini ada taktik pertahanan pengguna akhir, yaitu adalah menggunakan VPN, terus ada validasi indikator sertifikat HTTPS, terus ada nonaktifkan fitur auto connect ke area jaringan publik. Nah, lalu di sini ada wajibkan menyalakan lapisan two factor authentication. Lalu di sini ada kepatuhan untuk pihak penyedia layanan fasilitas, ada transisi konfigurasi standar menuju enkripsi level WPA3, terus ada implementasi isolasi pengguna, terus ada aktifkan virus intrusion detection system, terus ada penjadwalan audit arsitektur router secara berkala. Oke, sekian dapat lanjutkan presentasi saya ke bagian kesimpulan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rafael Rafelin Sulistyo.
Baik, dari masalah yang telah kami bahas sebelumnya, di sini kita menyimpulkan kalau MITM bukan sekedar teori, tetapi juga menjadi ancaman nyata dan berkembang cepat. Lalu serangan seperti ARP spoofing, Evil Twin, hingga AITM menunjukkan bahwa keamanan WiFi publik masih memiliki celah struktural. Bahkan proteksi modern seperti MFA tidak selalu cukup jika layar jaringan sudah dikompromikan. Dampaknya juga tidak hanya secara teknis, tapi multidimensi. Serangan ini juga bisa langsung berujung pada pencurian dana, kebocoran identitas, hingga hilangnya kepercayaan terhadap layanan digital. Nah, ini mengartikan bahwa risikonya bukan hanya pada individu, tapi juga organisasi dan ekosistem digital secara luas. Dari regulasi yang udah ada, implementasi ini masih menjadi titik lemah. UU ITE, UU PDP sudah cukup kuat secara konsep, tetapi masalah utamanya ada pada penerapan di lapangan, terutama dalam pengawasan, responden, dan standar keamanan minimum. Isu ini juga sebenarnya soal etika profesi, bukan hanya teknologi. Jadi penyedia WiFi publik punya tanggung jawab moral untuk melindungi si usernya. Jika keamanan diabaikan itu bukan hanya kesalahan teknis, tapi juga pelanggaran etika profesional. Nah, untuk faktor manusia sendiri juga menjadi titik lemah, di mana sebagus apapun sistemnya, jika si user tidak sadar tentang resikonya, misalnya tetap login di banking, di WiFi publik, celah tetap akan terbuka. Ini menunjukkan kalau pentingnya literasi keamanan digital. Nah, untuk saran yang dapat kami berikan sendiri, bagi penyedia layanan, jangan hanya menyediakan WiFi, tapi juga jaga keamanan. Minimal gunakan inskripsi yang kuat, lakukan audit rutin, hingga mengaktifkan sistem deteksi serangan. Kalau tidak, mereka secara tidak langsung menyediakan jalur serangan bagi pelaku cybernya. Nah, untuk si usernya, ubah mindset praktis ke aman. Hindari transaksi sensitif di WiFi publik, gunakan VPN, dan jangan asal connect ke jaringan tersebut. Kenyamanan memang menjadi kenyamanan tanpa keamanan itu sebenarnya hanya ilusi. Untuk pemerintah, mungkin fokus pada enforcement, bukan hanya regulasi. Masalahnya bukan tentang kurangnya aturan, tapi kurang pengawasan dan implementasi teknis di lapangan. Standar keamanan web publik seharusnya bisa diwajibkan. Dan untuk akademisi, mungkin bisa mendorong solusi yang aplikatif, bukan hanya teoritis. Riset perlu diarahkan pada deteksi real-time, keamanan jaringan generasi baru, dan juga integrasi aspek teknis, etika, dan hukum.